Bunda-bunda, kembali lagi bersama aku Renia dan tamu aku Mbak Meta masih di persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah sekarang kita masuk di segmen kita yang terakhir nih Mbak Meta, nggak kerasa ya Mbak? Iya. Kayaknya baru ngobrol-ngobrol, halo apa kabar Mbak, ini itu udah sampai segmen 3. Kita lanjut aja ya Mbak ya sebelum waktu kita habis. Mbak, dengan semua kesibukan perempuan nih, perempuan ini sebenarnya kan kesehariannya aja udah banyak banget kesibukannya ya gitu. Jadi ibu rumah tangga aja udah jelimet banget urusannya. Tapi kenapa sih perempuan tuh masih ditantang untuk bisa lebih produktif sebagai seorang individu gitu. Nah dari kacamata Mbak Meta sendiri gimana pendapat Mbak Meta? Sebenarnya perempuan itu kan memang punya kelebihan ya Mbak ya. Maksudnya kelebihan bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ya? Multitasking, betul. Jadi sangat sayang sekali apabila bakat atau talenta yang dimiliki itu tidak diasah ibaratnya. Karena setiap perempuan pasti juga butuh aktualisasi diri kan. Betul. Iya loh, itu aku juga sadari kok. Betul. Jadi bukan hanya masalah materi sebenarnya gitu. Materi itu atau uang itu akan mengikuti. Memang semua orang pasti berharap mendapat ibaratnya feedback atau mendapat keuntungan dari apa yang kita lakukan kan. Tapi sebenarnya kan basicnya itu kan kita butuh aktualisasi diri, mengembangkan apa yang kita ada punya dalam diri kita. Iya betul. Tuhan kan menciptakan setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Nah selama ibaratnya masih kesempatan hidup nih di dunia kan itu kita coba kembangkan. Dan otomatis kan akan berdampak kalau kita sudah punya keluarga pasti kan efeknya efek yang positif pasti kan ke keluarga. Seperti itu. Jadi apalagi dengan sekarang teknologi yang sudah canggih, sangat mudah. Kita mau belajar apapun ibaratnya bisa kita akses gitu di internet. Bahkan sekarang sudah banyak coach-coach kalau misalnya tentang bisnis ya, coach-coach bisnis yang share ilmu mereka kan secara free, tips-tips mereka bagikan gitu ke kita. Tanpa kita harus ibaratnya membuang waktu atau kadang-kadang membuang uang, misalnya kita datangi seminar atau kita bersekolah gitu ibaratnya, kita bisa mulai juga dengan mempelajari itu dari apa yang mereka share di internet kan. Yang penting kita mau dulu nih gitu. Nah baru saya mau pakai kata-kata itu. Oh gitu. Kemauan betul, dari dalam betul. diri sendiri ya, ya Mbak ya. Keinginan, kemauan, kemudian lakukan, melangkah. Jangan Kebanyakan orang kan keinginan, pasti keinginan kita semua orang punya keinginan, punya mimpi. Aku pengen begini, aku pengen punya ini, aku pengen nanti begini. Tetapi keberanian untuk melangkah yang tidak semua orang mungkin lakukan itu, gitu. Oke, luar biasa. Ya benar sih. Sambil Mbak Meta sharing apa yang disampaikan sama Mbak Meta nih, aku sambil ngebayangin iya ya, bener ya gitu. Iya. Nah. Jadi Mbak Meta nih kan dengan background ya ibu rumah tangga ya seorang anggota organisasi yang melatar belakang nggak melatar belakangnya sih pendamping suami ya di lingkungan TNI sama pebisnis gitu. Sementara bunda-bunda penonton kita di rumah ini kebanyakan kan ibu rumah tangga nih Mbak. Nah tadi itu udah basic tuh, ada kemauan, ada apa lagi tadi Mbak? Berani untuk melangkah. Keberanian. Nah, kasih saran yang lebih lagi Mbak buat bunda-bunda supaya mereka tertrigger nih bisa jadi perempuan yang produktif juga. Cuman kalau menurut aku ini ya Mbak ya, background mereka untuk maksa diri mereka untuk produktif itu apa? Kalau Mbak Meta kan tujuannya, keinginannya kepengen punya sesuatu yang long term. Nggak hanya niatnya gue pengen bikin sesuatu karena gue butuh duit, gue mau bantu apa namanya? Perekonomian keluarga misalnya. Nah, gimana Mbak? Karena kalau udah ujung-ujungnya hanya usaha begitu udah dapet duitnya terus nggak dikembangin, habis itu udah selesai gitu. Hilang aja bisnisnya. Supaya long lasting nih bunda-bunda kalau mau produktif, first yang harus mereka benar-benar tanamin ke dalam diri mereka tuh apa? Apa yang kita lakukan itu kan akan lebih baik kalau memang kita cintai kan. Jadi sesuai dengan passion kita ibaratnya. Tadi jadi ya, hambatan apapun yang akan kita hadapi,
kita tidak merasa terlalu berat gitu loh. Kita tidak akan pernah berhenti, kita akan lakukan karena itu passion kita. Berarti kan kita ibaratnya mencari tahu passion saya di mana nih gitu. Berdasarkan passion itu kita tentukan kan apa yang mau kita kembangkan gitu. Ibaratnya Dari diri apa yang mau kita wujudkan. Nah, pada saat kita sudah punya konsep ala-ala kita lah ibaratnya, lakukanlah satu langkah. Mulailah berani melangkah. Itu aja sih sebenarnya. Pada saat kita sudah mulai melangkah, otomatis kita akan dipaksa gitu untuk kemudian melakukan langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau kita satu langkah aja kita takut, ya kita tidak akan bisa melakukan yang besar-besar lainnya kan, begitu. Plus jangan mudah menyerah ya Mbak ya, Betul, kalau ada betul. halangan di awal. Nah, kalau sesuai dengan passion, pastinya itu akan ibaratnya walaupun berat, kita akan kembali lagi gitu Mbak. Tapi kalau kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ibaratnya kesenangan kita, sudah pasti bisa dipastikan pasti berhenti. Pada saat kita menemukan kendala, udah deh, nggak bisa lanjut ya, benar-benar udah selesai gitu. Nggak akan berlanjut lagi. Ya betul, karena bukan panggilan hati kan. Iya. Seperti Jadi itu. ya itu bunda-bunda fashion deh tuh. Passion dan keberanian. Kayak saya Belibet aku. nggak bisa desain, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa jahit juga. Serius, Mbak? Betul. Berarti Jadi ini- maksudnya begini, tidak bisa desain yang seperti desainer yang akhirnya misalkan layak untuk ditampilkan, misalnya seperti ini. Tapi saya punya apa namanya gambaran, ide bentuk tas. Oh bentuknya seperti ini yang nanti gunanya akan seperti ini. Dan itu saya cari orang yang bisa mewujudkan dalam arti mengerti gitu konsep yang saya miliki gitu. Oke. Berarti kan pada saat saya berani melangkah itu saya mencari orang atau karyawan yang bisa Yang saya qualified ajak ya. kerjasama sesuai dengan konsep saya. Itu kan udah langkah awal yang kita lakukan. Gitu. Luar biasa Mbak Meta. Aduh, terus terang loh Mbak, aku nggak pernah ngobrol sedetail ini loh Gitu ya. sama dirimu. Terus yang paling mudah Mbak, selain yang tadi-tadi nih, karena kalau kadang-kadang kita untuk menggali potensi diri sendiri tuh justru sulit ya. Lebih Iya. mudah kita ngelihat bakat anak, kemampuan, let's say sahabat aja kita bisa Iya. menilai kayaknya lo bakat lo di sini Iya, deh. betul betul. Tapi begitu kita harus menggali potensi ke dalam diri kita sendiri tuh kayaknya susah banget. Nah, yang paling gampang nih Mbak, kalau bunda-bunda di rumah nih masih berseteru dengan dirinya gitu. Tapi pengen produktif. Iya. Apa dulu nih? Apa yang mereka harus temukan dalam diri mereka dulu selain passion gitu. Karena passion tuh ya Mbak Meta aja kayak tadi hanya ngumpulin clipping-clipping, Iya. tapi sadarnya baru sekian tahun kemudian yang Bahwa itu akhirnya passionnya di situ. Nah, kalau untuk bunda-bunda di rumah yang cepetnya aja nih, yang paling gampang kalau mereka pengen niat menghasilkan sesuatu buat ya bantu ekonomi keluarganya gitu, apa Mbak? Kalau bisnis itu kan tidak bisa kita sendiri ya. Berarti kan kita harus bekerja sama dengan orang lain. Berarti kita harus sering-sering gitu, ibaratnya berkomunikasi mungkin ya. Bergaul dengan orang lain dan membahas hal-hal yang positif, maksudnya seperti itu. Oke, jadi Dari situ nanti akan ketemu gitu. Ibaratnya yang kita bisa baca, oh aku punya peluang kayaknya di sini. sharing Gitu. pengalaman Sharing sama pengalaman, orang, betul. terus banyak belajar dari Banyak pengalaman bergaul orang sama juga orang gitu ya juga. Mbak. Oke. Karena networking itu penting banget. Sebagus apapun karya yang kita hasilkan, entah dalam bentuk produk atau jasa, tapi kalau ibaratnya tidak ada yang menggunakan, akan terasa sia-sia. Ya, sama aja. Betul, dan yang pertama akan menggunakan pasti orang-orang terdekat kita kan. Iya sih. Teman-teman sepergaulan kita. Dari mereka juga kita bisa terima feedback gitu kan. Melangkah aja kalau memang ibaratnya kita ingin berjualan, misalnya berjualan makanan, ya sudah berarti kan langkah awalnya kita masak, kita tawarin gitu kan. Iya betul. Benar nggak? Langsung benar. aja begitu. Nanti akan ketemu sendiri gitu. Kira-kira kita mau rubah bagaimana nih konsepnya? Apakah tetap seperti ini gaya saya berbisnis berjualan, atau enggak saya mau bikin
lebih spesifik atau lebih bagaimana. Tergantung juga dengan orang yang kita ajak bekerja sama. Dengan kita ngajak orang kerja sama itu kan kita berdiskusi. Iya. Dari situ kan nggak murni semua keinginan kita. Bisa kita blend juga dengan ide-ide dari orang lain kan gitu. Kalau pengalaman saya sih begitu. Oh, pengalaman Iya. Mbak begitu ya. Jadi Iya. networking, ambil hal positif Iya, ya betul. dari lingkungan pergaulan keseharian Iya, bunda-bunda di betul. rumah gitu. Terus nggak hanya melulu Kita kumpul cuma ngobrol, yang hal-hal nggak penting. gosip tanpa menghasilkan sesuatu gitu Iya. ya. Ya harus jeli sih Mbak ya, Betul. mesti harus jeli. Baca kesempatan juga kali ya nggak Mbak? Iya, kalau namanya berusaha memang kita harus lihat kesempatan kan, kira-kira kesempatan kita untuk masuk ini bisa nggak ibaratnya. Atau kan, tapi seringkali kita ada kesempatan kita nggak berani. Jadi kalau saya pribadi sih, menurut saya keberanian itu yang paling penting. Yang paling basic harus ada keberanian. Iya, keberanian itu. Nomor satu paling utama itu keberanian. Berani melangkah, itu aja sih. Ya itu Bunda. Dari semua obrolan kita hari ini berarti intinya keberanian ya Mbak Iya, ya. karena dengan kita berani melangkah pada saat kita menghadapi tantangan, kita pasti berani juga menghadapi tantangan itu gitu. Luar biasa, banyak banget sih Mbak ilmu yang aku dapat dari Mbak. Masa sih? Iya loh, nanti dilanjutin dong di WA Waduh, boleh nggak? Dengan senang hati. Oh iya, bunda-bunda, boleh nggak sih kita promo ininya online shopnya Mbak Meta Oh, mau iya. nggak? Ayo dong Mbak. Dengan senang hati, jadi kalau mau melihat produk kami, Itandobag, itu ada di IG, @itandobag, atau enggak kami juga sudah ada di marketplace, yaitu di Tokopedia, Itandobag juga namanya, kemudian di Facebook, fanpage-nya juga ada Itandobag. Demikian, terima kasih. Iya bunda-bunda dimanapun berada, nggak kerasa ya, udah 30 menit aja loh waktu kita berlalu, ngobrol-ngobrol dengan kakak tersayang saya ini Mbak Meta. Mbak Meta terima kasih banyak untuk untuk Terima waktunya. kasih juga undangannya. Terima kasih untuk share pengalamannya. Mudah-mudahan banyak bunda-bunda yang menonton program persembahan untuk Bunda menjadi termotivasi. Iya. Paling enggak kepengen jadi kayak Mbak Meta. Maksudnya bisnisnya ya, kalau mamanya istri TNI-nya mah udah ini sendiri deh. Nah, pesan moral yang bisa kita dapat dari episode kita kali ini, Bunda, adalah waktu itu sesuatu yang berharga. Padatnya rutinitas pekerjaan dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga akan membuat Bunda lebih pandai dalam membagi waktu. Bener nggak kayak gitu, Mbak? Betul. Betul sekali. Tanpa belajar ya? Tanpa belajar, learning by doing. Learning mungkin by ya. Iya, doing. betul. Learning by doing. Karena semuanya sekarang mudah kan untuk dipelajari. Banyak media gitu. Iya, betul. Nah, tadi bunda-bunda juga kan udah di-share ya sama Mbak Meta. Kalau penasaran, pengen lihat, tas-tas hasil produksinya Mbak Meta di IG-nya, di Tokopedia. Ada Sama Itandobag sama fanpage-nya di Facebook ada. Nah, di Facebooknya juga bisa di-follow. Oke, waktunya saya dan tim kreatif persembahan untuk Bunda untuk undur diri. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bertemu di episode-episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi ya bunda-bunda semuanya. Jangan pernah lewatkan episode program persembahan untuk Bunda karena pasti akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bunda semuanya. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Sampai jumpa lagi.